Maka orang-orang Mesir sudah bolak-balik ke Pulau Sumatera untuk mengawetkan mumi-mumi yang ada di Mesir itu. Karena salah satu bumbu untuk mengawetkan mumi itu adalah kamper. Dan kamper itulah getah kayu, itulah dia kapur barus. Jadi siapa yang mau awet, makanlah kapur barus. Sedangkan mumi Fir'aun itu jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Dulu kalau mundur ke atas, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam itu diperkirakan 2000-3000 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi 2000 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah ada hilir mudik transportasi kapal laut, kapal tongkang, kapal layar dari Afrika Utara yang lebih jauh dari Makkah. Masuknya Islam ke Nusantara dan bagaimana membangun peradaban Islam yang damai. Jadi pakaian kita di dalam lemari itu tidak dimakan kecoa, itu karena ada kapur barus. Kapur barus itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk orang Pulau Sumatera. Karena Barus itu nama pantai di sekarang Aceh Singkil, Aceh Sumatera Utara. Jadi pantai timur, pantai barat. Di pantai barat itu atas Banda Aceh kita telusuri ke bawah Singkil, lalu kemudian ada pantai Barus. Karena kapur itu tumbuhnya dan banyak di sana, dan pantai besar ketika itu di Pulau Sumatera ini adalah pantai Barus, maka disebut dengan kapur barus. Samalah seperti di depan Fakultas Usuluddin UIN, dibuat di situ Honda dilarang parkir. Terus yang pakai Kawasaki sama Yamaha banyak kapur yang lain, tapi yang populer adalah kapur barus. Jadi dia menjadi ikon. Sama juga banyak organisasi mahasiswa yang lain, tapi yang terkenal kan HMI. Itu kalau lambat tepuk tangannya dia loading dulu. Nah, jadi cerita kita diajarkan oleh Snok Horgronje beserta teman-teman dia dari Leiden, Belanda, Amsterdam, bahwa Islam itu datang belakangan. Islam itu datang kata dia abad ke-7 Masehi, abad ke-7 Hijrah. Jadi kalau Nabi Muhammad itu 700 sekian tambah 7 tambah 7 14, dia ingin mengatakan nenek moyang kita Islam abad ke-14. Terus kalau abad ke-14 kenapa? Dia mau mengatakan Islam itu datang belakangan dan kita baru masuk Islam. Nah, teori Snok Horgronje dan kawan-kawan ini dibantah dengan adanya teori kapur barus ini. Apa hubungan kapur barus dengan Snok Horgronje? Kalau pakaian kita di lemari itu awet karena tidak diserang oleh kecoa, serangga, maka bukan cuma pakaian yang awet, kulit pun awet, tidak dimakan kutu kalau dikasih kapur barus. Maka orang-orang Mesir sudah bolak-balik ke Pulau Sumatera untuk mengawetkan mumi-mumi yang ada di Mesir itu. Karena salah satu bumbu untuk mengawetkan mumi itu adalah kamper. Dan kamper itulah getah kayu, itulah dia kapur barus. Jadi siapa yang mau awet, makanlah kapur barus. Sedangkan mumi Fir'aun itu jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Dulu kalau mundur ke atas, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Musa.
Nabi Musa alaihissalam itu diperkirakan 2000-3000 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi 2000 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah ada hilir mudik transportasi kapal laut, kapal tongkang, kapal layar dari Afrika Utara yang lebih jauh dari Makkah. Jadi kalau orang Mesir di Afrika Utara sudah sampai ke Pulau Sumatera, apalagi orang Makkah. Jadi orang Arab sudah sampai ke Pulau Sumatera sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Bahkan ada kata serapan dari media sosial media, itu kata serapan dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris masuk ke dalam bahasa Indonesia biasa. Bahkan orang-orang hebat itu kalau ngomong lebih banyak Inggrisnya daripada Indonesianya. Saking canggihnya, orang Indonesia tak paham, orang Inggris pun tak ngerti. Jadi kenapa ceramah saya mudah dipahami? Karena saya pakai bahasa Melayu. Sama saya kalau mau bahasa Inggris betulan, jangan campur-campur. Kalau bahasa Melayu betul, jangan campur Inggris. Kalau mau bahasa Arab betul. Banyak video saya ceramah bahasa Arab. Nah, maka kata serapan itu, kata Inggris masuk ke dalam Indonesia banyak. Tapi kata Indonesia, kata Melayu yang masuk ke Inggris ada tak? Ada. Emak. Emak itu diambil dari bahasa Melayu, amuk. Orang Melayu mengamuk. Maka ketika Inggris dulu menjajah semenanjung Malaysia, dia tengok orang Melayu mengamuk, maka diambilnya lah kata amok itu. Dalam bahasa Inggris artinya melawan, pemberontakan, frontal. Bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia. Banyak tak? Banyak. DPR itu asli bahasa Arab 99,9%. Diwan Perwakilan Ra'iyah. Diwan perwakilan, wakil rakyat, ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Dewan Perwakilan Rakyat. Itu yang bahasa Indonesianya cuman per sama an. Yang lain itu bahasa Arab. Makanya orang yang paling mudah untuk belajar bahasa Arab adalah orang Melayu, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei Darussalam yang menggunakan bahasa Melayu. Hebat Indonesia. Indonesia dari Sabang sampai Papua yang dia pilih sebagai bahasa pengantar adalah bahasa Melayu. Masalah kekuasaan biarlah kami yang megang, kata orang Jawa. Ama kau bahasa kau aja lah kami pakai, kata dia. Kata orang Melayu, iyalah kau ambil lah itu, asal bercakap pakai bahasa aku, kata dia. Tapi bahasa Melayu, bahasa Indonesia yang masuk ke dalam bahasa Arab, kata Profesor Nakwib Al-Attas, beliau mendapat gelar PhD filosofi of doktor of filosofi dari Inggris, dari Oxford. Ada satu kata dari bahasa Melayu masuk ke bahasa Arab, yaitu kafur. Makanya orang mati itu air mandinya itu dicampur dengan air kafur. Yang dimaksud kafur itu adalah kapur. Kapur, bukan kapur tulis, bukan kapur sirih, kapur barus tadi. Jadi teori kapur barus membantahkan Islam datang ke Nusantara abad ke-14. Islam sudah datang sebelum Nabi Muhammad. Arab sudah datang ke Sumatera sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, kapan sampainya orang Islam ke Nusantara? Saya bertemu dengan Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair, ulama yang tua. Beliau belajar di Makkah dengan Sayyid Alawi, ayah dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Jadi ketika saya datang ke rumah anak beliau, Gus Yasin, Wakil Gubernur Jawa Tengah di Semarang. Dari mana? Kata Mbah Mun. Dari Sumatera, Mbah Mun. Sumatera, kata dia. Iya, Islam pertama sampai ke kampung kamu di Sumatera.
pada saat Sayyidina Ali kalah melawan Muawiyah. Ketika itu tentara-tentara Sayyidina Ali lari pontang-panting dikejar-kejar oleh tentara Yazid. Anak Ali Hasan meninggal diracun, Husain dikeroyok mereka, dipancung kepalanya dikeliling Jazirah Arab untuk menakut-nakuti, dan bala tentara itu lari. Beberapa tentara itu sampai ke kampung kamu, kata Kiai Haji Maimun Zubair.